Ini cara ke-6 teman-teman, tutorial ke-6. Ini adalah salah satu tali andalan saya, dan saya akan kasih tip kenapa, tip juga alasan kenapa saya membuat tali seperti ini atau menggunakan talian seperti ini. Oke, nanti saya ceritakan. Ini yang pertama, kita masukkan ke depan. Oke, seperti ini, tarik. Oke, ini dikedepankan lagi teman-teman, seperti ini ditahan dan seperti ini. Oke, siap. Ikatannya seperti ini, ikatkan seperti kayak tadi, tapi ini khusus ya, enggak di belit-belit kayak tadi, khusus satu kali masuk saja, maksudnya enggak dua senar, satu senar saja. Jadi oke, seperti ini kita tahan di sini, kita masukkan gini, satu. Ini untuk yang kedua, ya teman-teman, dua. Ini, nah, dua kali kita bikin lingkaran di sini, itu artinya teman-teman, seperti ikan putihan kalau di laut, ikan gelama seperti itu. Dia kalau seperti ini ikan putihan tapi masih kecil-kecil teman-teman. Nah, gelama pisang, gelama batu, apalah itu kan, kalau di Sumatera seperti itu konon katanya yang dipercaya sampai saat ini teman-teman. Itu pun langsung dimasukkan. Oke, tunggu dulu untuk memasukkannya. Ini kita bikin lagi yang ketiga. Ini kita dulu, kita rapikan. Nah, seperti ini. Ini yang ketiga ya. 1, 2, 3 ya, oke. Nah, 3 ini artinya dia ikan yang berpatin 3 teman-teman. Kalau di daerah ikan yang berpatin 3 atau berseri 3 atau ikan yang berpatin seperti itu, memiliki patil gitulah teman-teman, seperti ikan sembilang, terus ikan duri, ikan seperti halnya ikan, banyak lah teman-teman. Kalau ikan yang maksudnya bersirip 3 atau berpatil 3 itu di laut ya, ikan laut ya teman. Nah, seperti ikan sembilang, ikan duri pisang, duri bulan, seperti itu. Nah, ikatannya seperti ini, itu dipercaya konon katanya khusus ikan-ikan seperti itu teman-teman, pancingan seperti itu. Dan pakai 4. Dan keempat ini teman-teman, yang 4 buah, 1, 2 ya, 2, 3 dan ini 4. Oke, dan tali yang keempat ini dipercayai itu bisa mendapatkan ikan, maksudnya mendapatkan ikan tuh gini, ikan itu sekali makan pancing itu nggak lepas, maksudnya seperti itu, bukan kok selalu dapat banyak, itu enggak, itu kan tergantung kuasa Allah ya, Allah atau sama pencipta gitu kan ya teman-teman. Itu maksudnya bukan seperti itu yang dipercayakan yang diajarkan oleh saya, kepercayaan itu ketika ikan seperti tali 4 ini, misalkan seperti ikan kakap, kerapu, ikan pari, ikan selampai yang besar itu, ikan merah yang limpelnya itu paru-parunya bisa dijual dan mahal, itu mendadak kaya itu. Nah, ikan gerot, banyak lah teman-teman, pokoknya ikan yang sistemnya ikannya lebih dari 3-4 kiloan besarnya itu ikan itu. Nah, misalnya ikan itu makan, itu jarang lepas teman-teman, jarang mocel kalau menurut kepercayaan sana itu, kalau menggunakan seperti ini, bukan dari hasil ya teman-teman, tapi kepercayaan itu adalah bagaimana ya, istilahnya jarang untuk mocel, intinya gitu ya teman. Kalau memang teman-teman gak percaya ya silahkan diikuti, karena ibu saya aslinya orang situ, orang asli dari Riau, dan saya pun pernah sekolah di sana, saya pun belajar dari teknik mancing sana.
Saya belajar dari olah arus, air, angin, cuaca, dan situasi pasang surutnya sana. Saya mempelajari gimana ikan mau makan jam berapa, yaitu maksudnya saya mempelajari semua teman-teman. Oke, ini kita lanjut. Ini keempat-empatnya kita masuki teman-teman, kita lewati dan gini. Oke, kita tarik. Oke, teman. Usahakan lubangnya sekecil-kecilnya teman-teman, terus tarik bagian ini. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Ini saya jamin teman-teman nggak akan lepas. Senar kecil pun kalau untuk mancing ikan kecil, saya menggunakan ukuran 0, berapa kemarin, 0,8 atau kail kurang 1. Untuk ikan wader, bahkan ikan babon, ikan kotes yang sekitar 15-14 cm itu saya menggunakan tali yang ini teman-teman. Itu nggak lepas, nggak putus, nggak patah, alhamdulillahnya. Pokoknya sistemnya ini, andalan saya ini sistemnya cuma satu teman-teman. Semakin kuat ikan narik, semakin kuat talinya. Semakin kuat talinya itu teman, intinya seperti itu. Seperti ini. Tinggal ketahanan tali, kekuatan kail. Oke teman-teman. Jadi kalau semuanya kuat, tali, joran, dan mata kailnya kuat, nggak akan putus, ataupun gili-gilinya itu nggak akan putus teman-teman. Saya jamin itu seperti ini. Ini sistemnya seperti itu teman-teman. Semakin kuat ikan menarik, maka semakin kuat ikatan tali ini mengencang, dan ini nggak akan geser, nggak akan kendor, atau nggak akan apa, semakin kencang teman. Kelemahannya kalau ini cuma satu, api rokok teman-teman. Nah, karena api rokok dan dengan karang dan teritip biasanya ada kalau di laut itu. Misalkan contohnya ini tiang pantai pelabuhan, di bagian sini ada teritip atau karang-karang. Nah, itu tajam. Nah, baru itu ini kelemahannya, tapi jarang sekali bisa sobek kalau nggak nyangkut dulu baru kegeser-geser gitu teman. Oke, ini sistem yang ke-6 andalan saya. Mantap. Jadi untuk penjelasannya itu, tipsnya itu saya ulangi lagi. Tipsnya itu jangan sampai teman-teman menggunakan korek atau api rokok ya teman-teman. Karena itu nanti hawa panas dari bara atau api itu membuat senar-senar itu mulai mengeropos teman-teman, mulai meleleh seperti itu teman-teman. Jadi rapuh dia. Itu posisinya kita nggak tahu. Sering terjadi seperti itu. Itu yang nggak kelihatan, apalagi yang sempat kelihatan kita biarin aja gitu kan teman-teman. Nah, apalagi pas dapat ikan nanti kita tarik dia lepas kan otomatis nggak jadi happy gitu loh teman-teman. Nah, seperti itu. Mancing itu seperti itu. Untuk tali keempat itu seperti ikan pari, ikan kakap, kerapu, terus gerot, kurau, seperti itu, terus pari, ikan merah, seperti itu banyak teman-teman. Pokoknya ikan-ikan yang skala size-nya agak besar. Nah, seperti itu. Dia menggunakan kail mata 4, kail ikatan mata ikan 4 kali lingkaran itu tadi. Dia menggunakan seperti itu. Itu saya ulangi ya teman-teman. Saya ulangi. Itu bukan kepercayaan untuk pasti mendapatkan ikan. Ingat teman-teman, bukan kepastian untuk mendapatkan ikan ya teman. Itu kepercayaan dari orang dulu, dari zaman nenek moyang. Itu kepercayaannya bahwa ketika memakai ikatan seperti itu di mata pancing, itu ikannya makan, itu jarang lepas teman, alias jarang mojar. Kecuali kalau memang benar-benar nasibnya buruk. Kalau sekedar masih nasibnya belum terlalu buruk, masih itu jarang sekali mojar teman. Karena saya sudah mempraktekkannya, sudah terjun ke lokasi bersama orang-orang sana pun saya sudah, yang sampai saya menggunakan namanya rawa itu teman. Rawa itu panjangnya 20 meter sampai 40 meter. Nah, itu 1 meternya 1 mata kail.
Jadi bayangkan, ini tiang 1 meter 1 kail terus sampai 20-40 itu tiang lagi ditancapkan seperti ini. Itu kita nunggu. Kalau enggak yang satu ini tiang, yang satu ini ujung kapal itu teman-teman. Kita tunggu berapa saat, nanti baru kita tarik. Ikatannya seperti itu semua teman-teman. Jadi saling diacak. Kadang dapat ikan gitulah, kadang dapat ikan inilah, enggak tentu. Tapi kalau namanya rawa itu kan nggak ditarik kan teman. Dia gini sistemnya. Gimana tuh? Sistemnya gini, dia makan gini cuman kan nggak lepas. Nah, kemudian nanti kalau sistem ikatan itu nggak tahu kenapa dia bisa lekat teman-teman, bisa bisa nyangkut gitu, nyangkut ke mulut. Nah itu herannya saya. Itu kalau belum musimnya aja teman-teman itu bisa 2 keranjang. Keranjang itu ya bayangkan kalau satu keranjangnya 18 kilo kan sudah lumayan teman-teman. 18 kilonya itu sudah lumayan. Kalau di sana sekilonya bisa sampai ikan sembilang itu 25.000 per kilo. Dan kalau ikan durinya ya murah 10-15 per kilo itu teman-teman. Jadi bisa di sana itu sepertinya bisa mancing itu jadi duit teman-teman, nggak kayak di sini. Kalau di sini mancing itu jadi omongan tetangga. Seperti itulah kadang orang yang nggak mapan, orang yang nggak itulah. Nah kalau di sana itu kita seharian mancing paling tidak minimal 100, memang nggak ada rezeki, masih ada rezeki kecil-kecil lah 50 gitu. Itulah enaknya. Jadi oke teman-teman, sekian dulu video dari saya. Apabila salah dari tata bicara, omongan atau kalimat saya mohon maaf. Dan saya mohon dukungannya untuk teman-teman semua. Mohon like, comment, share, and subscribe. Juga ditonton videonya tanpa skip. Oke teman-teman, lanjut ke video-video selanjutnya. See you. Salam. Jangan lupa bahagia itu sederhana. Bye.